Intinya raja ingin memuliakan rakyatnya dengan cara daging. Libur ini kalau selain kita ada kita yang sebetulnya kita seni. Kebetulan di bulan sekitaran Oktober teman-teman dari Karang Taruna sama Permana kita mencoba untuk mengaktifkan itu supaya teman-teman jadi ada kegiatan yang selalu berkesinambungan. Kalau ini nanti kan kita latihannya nggak hanya dari Gerbek ini hanya sebagai loncatan kita. Nanti setelah ini kita teruskan nanti ada kegiatan selanjutnya seperti nanti ada acara nabi juga di bulan Mei. Ini nanti ada latihan nabi supaya teman-teman nggak satu kegiatan ini selesai terus kumpulnya emang ya sering diajak untuk bertemu terus itu katanya tari lembu luhur itu kita kan dari kota sengaja seperti Mbak Nawi, Pak Simon, tokoh-tokoh budaya yang ada di kita menggali potensi kesenian yang sebenarnya apa. Nah, kebetulan yang jagelan itu ada kan sebenarnya dari adanya abattoir. Nah, abattoir itu jadi kampung jagelan ini ada karena adanya abattoir. Di sana ada proses penyembelihan hewan sapi, terus kemudian dari proses penyembelihan hewan sapi itu ada warga-warga yang akhirnya jadi jagal sapi, jadi jualan sapi, daging sapinya, terus ada turunannya seperti abon, dendeng. Jadi dari daging sapi diolah lagi menjadi turunannya tadi ada abon, dendeng, terus sambal kulit, itulah. Dari itulah akhirnya muncul nama lembu luhur. Jadi lembu itu sapi itu yang mengluburkan warga di jagalan ini. Biasanya membuat semacam tari dengan tema luhur. Proses ini ya kita bikin bareng-bareng bersama dari koreo tarinya, dari musiknya, jadi semua dari teman-teman jagalan seni kolaborasi sama anak-anak. selain tari ini apa nih? Selain tari, kita kemarin juga membuat sebuah fragmen pementasan. Jadi lembu luhur ini kalau selain kita ada juga yang bentuknya pentas seni. Kebetulan di bulan sekitaran Oktober kemarin itu ada kegiatan Serawung Budaya di Kecamatan Desa. Setelah itu kita ada proses namanya Merti Lembu Luhur. Jadi proses sejarahnya jagalan dulu itu seperti apa kita pentaskan melalui karya tari itu namanya Merti Lembu Luhur. Jadi kita ulang-ulang terus. Lembu Luhur ini kita ulang-ulang terus. Ada tari, ada seni, nanti kita ulang-ulang. Sehingga nanti kita harapkan yang berikutnya menjadi ikonnya jagalan. Jadi jagalannya ada jagalan karena ada sapi. Nah, sapi itulah yang menunjukkan jagalan. Jadi setiap tahun nanti akan ada kegiatan terus teman-teman. Jadi semacam agenda pentas seni. Nanti kalau di jagalan sendiri acaranya di bulan Mei, jadi sehabis Lebaran. Kalau ini kan kita mengikuti kegiatan di luar, partisipasi di Kecamatan, kemarin partisipasi di Kecamatan.
Untuk tarinya itu mas, itu persiapannya gimana? Lama nggak latihan? Kalau latihan kita kurang lebih ini kemarin sekitar 1,5 bulan. Untuk pelatihnya? Untuk pelatihnya ya dari teman-teman sendiri. Jadi Bikin kita bikin koreo. sendiri, bikin koreo sendiri. Jadi memang kalau cara pementasan kalau dibandingkan dengan yang basicnya PSSI misalnya. PSSI misalnya, ya memang kita sangat-sangat kalah. Artistiknya pun juga kita bikin sendiri ya. Jadi kita mulai dulu, nanti kita kembangkan, kita sempurnakan melalui Ada kembangnya micil tapi saya lupa. Ada tidak tak bawa. Itu yang sebenarnya dipakai untuk latihan. Dan itu sejak membuat pentas panggung itu ada tembang, beberapa tembang, ada 3 tembang. Ada ganda dua, ada micil. Karena itu perpindahan Bedah Kartosuro itu, kemudian kerajaan kan pindah di Kasunanan. Lalu ketika di Kasunanan itu raja membuat kampung Jagalan, yaitu tempat pembelian pemotongan hewan itu. Nah, itu saya membuat tembang itu tentang itu. Jadi ada kerajaan yang pindah, padahal dulu di sini kampung di sini namanya bukan Jagalan, karena sudah ada kampung Kalangan, kampung Wonosaren, kampung Belik. Nah, tapi ketika Raja Pakubono membuat tempat pemotongan hewan bersama Belanda itu, kemudian dinamakan kampung Jagalan, lebih dikenal kampung Jagalan. Padahal yang namanya Kalangan itu selalu dipakai digunakan sering dapat perintah atau jauh dari Raja Pakubono. Raja Pakubono sering datang ke Kalangan, dari Kalangan ada sesuatu pasti pemangku Kalangan itu diminta ke Belanda. Bisa membuat tentang kampung Jagalan, tentang museum. Kalau esensi dari mungkin penciptaan tari Kebumi Luhur itu apa esensinya? Ya karena gini, dulu kan kampungnya bukan Jagalan. Ketika ada kampung Jagalan itu karena para pengusaha atau para pedagang atau saudagar atau kebutuhan daging itu yang kemudian meluhurkan masyarakat warga Jagalan. Jadi dari sapi, lembu itu sebenarnya yang meluhurkan orang-orang Jagalan. Dulu kampung Kalangan dan Wonosaren namanya bukan Jagalan. Dulu kalau memotong hewan di kampung Wonosaren, mencuci jeruan-jeruan itu di kampung Belik. Oh gitu. Ya. Lalu ketika secara higienis mungkin kenal dengan Belanda atau Raja lebih pasokan daging lebih banyak pada saat itu dari Kartosuro jauh pindah ke sini untuk pasokan daging, akhirnya sebuah tempat pemotongan hewan itu yang terkontrol oleh pemerintah. Jadi intinya Raja ingin memuliakan rakyatnya dengan cara daging pemotongan hewan. Untuk belakangnya ada dari Lembu Miluhur. Ya, Ya, di samping kiri ada selain Miluhur ada mie kacang. boleh saya bacakan untuk profilnya Win Mamang. Jadi untuk tari Merti Lembu Miluhur ini berdiri sejak tahun 2023 dengan pemain dari seluruh masyarakat Jagalan yang mau belajar seni tari, seni musik dan seni teater. Ya. Jadi ini adalah sinopsisnya, sapi atau lembu tidak bisa dipisahkan dari kampung Jagalan karena adanya kampung Jagalan tidak lepas dari keberadaan sapi ataupun lembu. Sampai dibuatkan lagu untuk kampung Jagalan ini Mas Tera Mas Awin. Lagunya seperti apa, Mang? Jagalan hati, jangan kau nodai. Jagalan sapi. Idola seluruh negeri. Iya. Oke. Dan dilanjut, silakan untuk persembahan dari Lembu Miluhur. Betul. Jadi untuk saya ulangi lagi untuk sinopsisnya Wawin Mamang. Jadi dari Pakubono Raja Keraton Kasunanan Surakarta ini dirintis oleh beliau dan diperbarui oleh pemerintah Belanda menjadi Batoar. Dengan adanya Batoar itu maka jadilah kampung Jagalan dan sampai sekarang geliat ekonomi di masyarakat Jagalan muncullah para juragan-juragan jagal sapi, pekerja jagal sapi, para penggerak sapi,
dan juga kuliner seperti rambak kulit sapi, dendeng, abon, dan ragam jenis olahan yang lain. Oh, dendeng ini juga terkenal loh Mas Tera. Oh, Bagaimana Mas Tera? makanan yang selalu mengejutkan ya dendeng ini. Lah kok bisa? Dendeng gitu ya. Dendeng. Wow, ngono kae. Oke lanjut maju, bisa maju lagi karena masih banyak peserta yang belum tampil di atas atau di depan kita. Di depan para tamu kehormatan. Mungkin itu